mari kita buka dulu untuk salah satu murid untuk memimpin doa. Monggo. Siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Abdul Rizki, Ahmad Abrizal, Ahmad Bagus, Bella, Susanto, Widi. Ya, alhamdulillah kita doakan yang tidak hadir, yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Untuk pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang teks berita. Ya, tentunya kalian sudah tahu ada berita, yaitu berita tentang kecelakaan, tentang perang, tentang olahraga, tentang kuliner itu banyak sekali. Kira-kira ada yang tahu pengertian tentang pengertian berita itu apa? Ya coba yang keras ya, biar teman-teman tahu. Ya bagus. Jadi berita itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia dan disiarkan lewat media. Media itu macam-macam, ini ada media elektronik, ada TV, radio. Kalau sekarang sudah internet, bisa lewat WA, Facebook, detik.com dan sebagainya. Kira-kira semua sama nggak nih kesukaan tentang berita? Ada sedikit. Sekarang apa Pak Jalan? Kecelakaan, olahraga, kuliner, apa? Politik, kesehatan, pertanian, ya. Apa lagi? Olahraga, Mas? Politik, perang, perang. Sekarang Ukraina sama Rusia berperang ya. Ini apa? Kuliner, politik, ya masih banyak lagi nih. Ya, jadi sekian banyak ini ternyata tidak sama, ada yang sama, ada yang tidak. Jadi masing-masing anak mempunyai kebiasaan atau kesukaan yang berbeda. Dari sini nanti insya Allah kita berikan materi yang sesuai dengan kondisi atau kesukaan kalian. Selanjutnya kita akan menampilkan atau kita sampaikan berbagai macam berita sesuai dengan apa yang kalian sebutkan tadi. Jadi nanti masing-masing anak membaca atau memahami teks berita sesuai dengan apa yang kalian sukai. Tolong sebelum ini kita bentuk kelompok dulu, masing-masing kelompok nanti sesuai dengan apa yang disukai. Ya, sekarang 4 orang kira-kira, ya Bapak. Meja digabung, ya dekat. Kalau sudah ini kelompok ini saya berikan teks. Ini sudah. Perhatikan semua. Silakan nanti didiskusikan antara lain isi kata-kata suka dan pemahaman. Ya. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mempelajari hal tersebut.
dan lakukan yang sebab itu wajib kamu. Terus lanjutkan. Ya, sudah selesai ini sudah 15 menit. Dari yang dibaca tadi, apa ada pertanyaan atau kata-kata yang tidak bisa? Boleh. Tidak ada? Laka lantas. Ada yang tahu laka lantas? Laka lantas itu ada yang tahu? Mungkin temennya ada yang tahu? Kecelakaan lalu lintas. Ada lagi? Piranti itu alat ya. Alat piranti, alat pembayaran. Jadi Bitcoin itu sebagai alat pembayaran seperti uang, seperti ini. Ada lagi? Kalau tidak, ada yang disimpulkan di setiap kelompok nanti satu juz harus bisa ya. Kalau tidak semaksimal mungkin tidak ada yang salah, nanti semua insya Allah kita simpulkan bersama. Bapak? Usaha kelompok ICY menyebutkan 67,8% yang dengan listrik masuk. 6 jam sehingga merupakan beberapa fasilitas ini ada di bulan. Ya, terus ini Kecelakaan laut kayak Sriwijaya karena BPNS kecelakaan yang menyebabkan 2 orang yang mati. Alhamdulillah semua sudah bisa menyimpulkan apa yang telah dibaca karena sesuai dengan kesukaan kalian, jadi lebih mudah. Terus ini Pak Usman mau tanya dari secara pribadi dari kerja kelompok tadi dengan membaca ini, perasaan kalian itu apa? Bagaimana? Ada yang bisa? Lebih mudah memahami isi. Apa? Nyaman ya, karena satu kelompok suka hal yang sama gitu ya. Terus ini lebih senang, ini lebih mudah memahami. Ya. Setelah itu nanti kalian menulis teks berita inti pokok tadi sudah ya direbut dalam kerja kelompok tadi ya. Terus ini kalau tadi Pak Usman bertanya tentang perasaan kalian pada saat kerja kelompok secara pribadi, tapi kalau secara kelompok didiskusikan itu kira-kira apa perasaan kalian? Lebih kompak, lebih mudah menyimpulkan, ada lagi lebih cepat dalam mengerjakan. Jadi memang kalau kerja kelompok lebih cepat kan gitu. Jadi dalam mencari tadi kata-kata yang sulit, menyimpulkan berita, menulis isi berita akan lebih mudah gitu. Sekarang ada lagi karena apa ini? Karena sudah lama kalian mungkin jenuh, pikiran kalian sudah kemana-mana. Untuk itu mari kita konsentrasikan lagi dengan cara metode stop atau untuk mengembalikan pikiran kalian lagi sehingga nanti belajarnya lebih mudah atau fresh lagi. Coba ikuti Pak Usman, ikuti Pak Usman, semua duduk, relax. Jadi semua hentikan kegiatan, stop, stop, berhentikan semua kegiatan. Pulpen dilepaskan, lepaskan semua, relax. Boleh bersandar sedikit, nggak apa-apa. Bersandar.
Kalau sudah silakan. Yang kedua, tarik nafas. Tarik nafas sama 4 detik, pelan-pelan. Keluarkan lagi 4 detik. Selama 5 kali. Sambil rasakan ada udara yang masuk, ada udara yang keluar. Pikiran sambil memejamkan mata juga ada apa? Pikiran harus benar-benar relax, lupakan yang ada di rumah, lupakan tadi ada pekerjaan yang belum selesai, fresh, sehingga pikiran kalian nanti benar-benar fresh. Ayo tarik lagi. 4 detik, keluarkan lagi, 4 detik, pelan-pelan rasakan ada udara yang keluar. Sudah 4 kali, satukan lagi. Tarik. Keluar. Sambil gitu terus, sambil namanya observe atau mengamati. Amati tugas apa yang akan saya lakukan, tugas apa yang sudah saya lakukan. Pikirkan benar-benar sehingga nanti kalian mempunyai tujuan yang benar. Amati sekitar Anda sambil rileks, tarik nafas lagi seperti 4 detik lagi. Setelah itu selesai. Fresh ya, lebih fresh ya. Untuk pertemuan pada siang hari ini, saya kira tadi sudah dari awal bagus sekali prosesnya, dan kita akhiri dengan kita mereview pekerjaan teman kita dengan cara silakan apa yang telah ditulis tadi ditukarkan dengan kelompok yang lain. Nah, ini dengan ini saja, ini dengan belakangnya saja, ya apa? Sudah. Kalau sudah, tolong dibacakan perwakilan dari 2 kelompok untuk membacakan review apa yang telah dibaca dari teman. Saya kasih waktu 1 menit untuk membaca dulu. 1-2 menit untuk membaca pekerjaan teman. Harusnya ada galeri yang berjalan, tapi karena kondisi kita nggak apa-apa, tukaran saja tidak apa-apa. Sudah ya, coba dibaca Pak, dibaca penilaiannya agak keras biar yang lain melihat. Tulisannya bagus dan lebih mudah memahami dari kesimpulan tersebut. Ada yang lain? Yang sini dulu. Pekerjaannya bagus dan lebih mudah memahami. Sama sih, jadi berarti hasilnya rata-rata kalau dikerjakan kelompok itu akan lebih bagus gitu. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nanti kita adakan kegiatan apa ini, penilaian. Penilaian nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Rosman. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah masih semangat. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosman Asari, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Magelang, tepatnya dari SMP Negeri 2 Karyangkrik. Perasaan saya setelah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi dan menerapkan teknik KSE, saya merasa tertantang dan senang, dan juga sedikit grogi karena saya baru pertama kali ini menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi serta dengan teknik KSE. Karena kenapa menantang? Karena saya harus mempersiapkan kesiapan belajar murid dan juga menerapkan KSE yang tepat. Selanjutnya dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik KSE,
pengalaman yang saya dapatkan, yang pertama tentunya saya bisa menyusun RPP yang menerapkan diferensiasi serta dengan teknik KSE. Selanjutnya saya juga berpengalaman memetakan kebutuhan murid, baik itu dari kesiapan belajar murid, minat belajar murid, ataupun profil belajar murid. Juga di sini saya juga berpengalaman atau menyiapkan materi dengan berbagai tema. Kalau saya tadi praktek dengan teks berita, sehingga teks berita yang saya sediakan tidak hanya satu, tapi bermacam-macam, sehingga anak bisa memilih teks tersebut sesuai dengan apa yang murid-murid sukai. Nah, dalam hal ini adalah diferensiasi konten. Juga hal ini juga yang pertama kali saya melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi serta menggunakan teknik KSE. Sehingga saya lihat tadi anak lebih suka, lebih senang, dan lebih merdeka. Sehingga dalam memahami teks berita tersebut, anak akan lebih mudah dan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaannya. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE ini, saya merencanakan pembelajaran ini dengan perbaikan-perbaikan tertentu. Karena selama ini saya belum mengenal pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE, yang kebetulan dengan pembelajaran ini saya merasa cocok dan nyaman, dan tentunya anak-anak juga merasa bahagia dan senang karena merasa merdeka dan merasa dihargai oleh seorang guru. Karena sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru tugasnya salah satunya adalah menuntun siswa tersebut sesuai dengan kodratnya, sehingga kita bisa menggali kodrat anak tersebut atau potensi anak tersebut bisa muncul, sehingga anak bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu secara individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan dengan teknik KSE ini, pelajaran ke depan akan lebih baik, hubungan antara siswa dengan guru juga akan baik, ataupun sebaliknya, karena memang teknik berdiferensiasi dan teknik KSE ini sangat berpihak pada murid. Contohnya berdiferensiasi konten ini, anak sudah diberikan beberapa pilihan sehingga akan membuat anak lebih mudah untuk memahami karena murid menyukai apa yang dipelajari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.